Haleluya, puji Bapak Yahweh. Sahabat Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu. Selamat malam. Puji Bapak Yahweh, kita bisa berkumpul di dalam ibadah perdana untuk RF Sabat ini. Ya, memang tadinya kita beribadah saudara pada hari Minggu ya. Tetapi Roh Kudus mengingatkan saya mengenai hari perhentian. Memang kita sudah melakukan pada hari Sabtu, tapi Bapak Ibu harus ingat baik bahwa Sabat itu dimulai daripada hari yang ke-6 masuk hari ke-7 pada waktu matahari terbenam. Jadi inilah ya, sampai nanti besok hari di hari ke-7 pada waktu matahari petang atau pada waktu matahari terbenam. Itulah Sabat perhentian yang Bapak Yahweh mau kita taati, lakukan. Amen. Saudara, kalau orang mau ibadah boleh setiap hari, mau hari apapun semuanya baik di hadapan Bapak Yahweh. Amin. Tapi khusus hari yang ke-7 itu adalah benar-benar perintah yang Bapak Yahweh mau setiap umatnya itu benar-benar melakukan dengan taat dan setia tentang hari perhentian itu. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, jadi kita harus belajar sebagai orang percaya. Jangan sampai kita bilang, ada pendeta bilang, Pak, Yeshua katanya sudah mati di kayu salib, tidak perlu lagi melakukan perintah-perintah Torah. Itu bukan sesuatu yang benar, saudara. Ya, karena kita akan lihat pada malam hari ini bagaimana pentingnya kita menguduskan Sabat perhentian. Kalau di dalam satu tahun itu ada Sabat, dalam kalender Ibrani ada Sabat mingguan, ada Sabat bulan baru, di mana orang Israel akan meniup sangkakala. Lalu ada juga namanya Sabat besar atau Sabat Gadol, itu 7 hari raya yang akan kita masuki nanti, yaitu Pesak, roti tidak beragi, hari raya buah suluk, hari raya Pentakosta, hari raya peniupan sangkakala, hari raya pendamaian, dan hari raya yang terakhir Pondok Daun. 7 hari raya yang Bapak yang perintahkan plus 1, yaitu Sabat perhentian ya. Coba kita lihat terlebih dahulu Bapak Ibu, Keluaran 20 ayat yang ke-8. Ya, kalau saudara yang rasa dingin boleh masuk ya, karena memang anginnya kencang dan hujannya dari malam saudara ya. Ini memang keadaan alam sudah mulai berubah, tidak seperti yang dahulu, ada perubahan ya. Nah, saudara, kita lihat Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8. Sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan baca ayat ini. Keluaran 20 ayat yang ke-8. 3 dalam versi saya pakai di sini Indonesia Modern Bible IMB. Saudara boleh lihat lagi nanti ILT 3 ya. 3, 2, 1. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Puji Bapak Yahweh. Silakan dulu. Bapak Ibu Saudara, mengapa firman dari Bapak Yahweh berkata ingatlah dan kuduskanlah hari apa? Sabat. Kenapa disuruh ingat? Kenapa? Karena manusia selalu lupa. Dengar firman 1 kali, 2 kali suka lupa. Makanya Bapak Yahweh perintah sama Yosua, perkatakan firman ini, renungkan siang dan malam. Kenapa harus direnungkan? Karena manusia itu selalu lupa. Apalagi sudah sibuk bekerja 1 minggu sudah, dia lupa hari ke-7 bahwa itu harus diingat dan dikuduskan. Amin. Cara kita menguduskan hari yang ke-7 itu bagaimana? Dengan berhenti total dari semua pekerjaan dan semua aktivitas kita. Lalu kita menguduskannya dengan apa? Beribadah kepada Bapak Yahweh dengan apa? Takut dan gentar. Itu namanya orang yang mengingat dan menguduskan Sabat. Karena banyak hari-hari ini saudara orang Kristen, orang percaya, tidak lagi mengingat dan tidak lagi menguduskan Sabat. Sekali lagi, Sabat itu bukan hari beribadah, tapi hari perhentian. Dan di situ ada perintah untuk kita melakukan pertemuan kudus. Ya. Nah, saudara lihat Kejadian pasal 2 ayat yang ke-3. Kenapa kita harus menguduskan hari Sabat? Kejadian pasal 2 ayat yang ke-3, coba sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Lalu Elohim memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itu
dia beristirahat dari semua pekerjaan penciptaan yang telah dia lakukan. Bapak Yahweh memberkati hari keberapa? Ke-7. Kalau saudara bekerja di hari ke-7, saudara nggak dapat berkat. Saya kasih contoh dalam kitab suci. Waktu Israel terima mana dari surga, dari Samayim, itu di hari ke-6, hari ke-7 tidak ada mana. Mengapa? Karena di hari ke-6 Bapak Yahweh kasih apa? Double porsi. Harusnya itu kan setiap hari, tapi karena hari ke-7 itu sabat perhentian, maka di hari ke-6 Bapak Yahweh memberikan 2 kali lipat mana yang dari Samayim, surga. Nah, artinya begini Bapak Ibu, kalau di situ kan dibilang Bapak Yahweh memberkati dan menguduskan hari ke-7 karena dia berhenti dari pekerjaan penciptaan. Artinya kalau kita menguduskan hari perhentian itu, maka saudara akan dapat berkatnya double porsi karena kita menguduskan hari Sabat dan dikatakan Bapak Yahweh memberkati hari ke-7. Nah, ini yang seringkali dilupakan oleh orang. Wah, dia bekerja, sibuk bekerja. Pak, kalau hari Sabtu itu omsetnya besar, lumayan. Tapi Bapak dia lupa firman bahwa Bapak Yahweh bilang di hari ke-7 itu dia memberkati. Ada berkat yang namanya berkat Sabat, berkat di hari perhentian. Nanti saya akan kasih kepada saudara. Berkatnya bukan cuma di bumi ini, tapi berkatnya itu sampai kepada kekekalan. Amin, saudara. Amin. Jadi kita melakukan sabat perhentian masuk pada malam hari ini, itu bukan hanya sekedar orang kumpul, bukan. Bukan hanya sekedar supaya kita beribadah, bukan. Atau berhenti dari segala pekerjaan. Itu adalah satu ketetapan, itu adalah satu perintah Bapak Yahweh. Karena di dalamnya itu mengandung satu janji tentang hidup yang kekal. Amin. Iblis telah mengubah melalui bapak-bapak gereja zaman dahulu, melalui Vatikan, Roma, semua sudah diubah dari Sabat hari ke-7 dipindahkan ke hari Minggu. Kalau Bapak Ibu mau beribadah silakan, mau hari Minggu, hari apa aja. Tapi Sabat perhentian berhenti total itu harus di hari ke-7. Nah, saudara lihat, kita akan melihat satu ayat, Imamat 23 ayat 1-4. Boleh lihat di layar ya. Imamat 23 ayat 1-4, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, berbicaralah kepada Bani Israel, dan engkau harus berkata kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Yahweh, yang harus kamu umumkan sebagai pertemuan-pertemuan kudus, semua adalah perayaanku yang telah ditetapkan. 6 hari lamanya haruslah pekerjaan dilakukan, dan pada hari ke-7 itulah Sabat perhentian, suatu pertemuan kudus. Kamu tidak boleh melakukan segala pekerjaan. Itulah Sabat bagi Yahweh di seluruh tempat tinggalmu. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Yahweh, pertemuan-pertemuan kudus yang harus kamu ingat dan diumumkan pada masa-masanya sampai hari ini. Perintah Sabat itu tidak pernah dihapus, saudara. Di situ dikatakan bahwa Bapa Yahweh menetapkan tentang hari raya dan hari Sabat perhentian. 7 hari raya plus 1 yaitu Sabat perhentian. Dan dikatakan di situ apa? Semua itu adalah perayaanku, bukan perayaan buatan manusia. Amin. Jadi 7 hari raya maupun Sabat di hari ke-7 itu bukan buatan manusia, Bapak Ibu. Itu adalah perayaan dari Bapak Yahweh. Itu perintah. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan ditetapkan, diumumkan dari masa ke masa. Maka hari ini kita semua harus mendengar perintah juga tentang Sabat. Ada amin, saudara? Amin. Kita memasuki era Sabat ini, ya, Sabat pembukaan Sabat. Dan di hari ke-7 itulah dikatakan bahwa engkau harus berhenti dari semua pekerjaan. Begitu matahari terbenam, saudara harus berhenti total. Ini perintah dan ini ketetapan yang berlaku
sampai selama-lamanya, Bapak Ibu. Makanya di dalam tadi kita baca ayat pertama, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Karena banyak hamba-hamba Elohim, bahkan umat yang percaya, yang katanya orang Kristen, itu sudah melupakan Sabat. Hanya sedikit yang melakukannya. Bapak Ibu, ini perintah, ketetapan yang bukan hanya berlaku bagi orang Israel. Karena kalau saudara baca kitab Keluaran, ya, Ulangan, Imamat, bahkan sampai di kitab Yesaya, dikatakan bahwa segala bangsa-bangsa lain yang bergabung bersama Israel, mereka yang mau melakukan hukum dan ketetapanku, mereka akan menjadi rumah doaku, tempat kesukaanku, kata firman Bapa Yahweh. Jadi kalau kita mau menjadi kesayangan, dikatakan harta kesayangannya Bapa Yahweh, itu kita harus melakukan perintahnya. Salah satu adalah Sabat perhentian. Amin, Bapak Ibu. Amen. Mungkin Bapak Ibu ada yang berasal dari gereja yang lama yang tidak pernah mengajarkan tentang Sabat perhentian. Jadi kita harus belajar menguduskan Sabat perhentian. Amin. Ada amin, saudara? Amin. Mengapa Sabat itu begitu penting? Coba kita lihat. Yang pertama ini, saudara, kenapa sangat penting? Imamat 23 ayat yang kedua. Imamat 23 ayat yang kedua, sama-sama baca. 3, 2, 1. Berbicaralah kepada Bani Israel, dan engkau harus berkata kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Yahweh, yang harus kamu umumkan sebagai pertemuan-pertemuan kudus, semua adalah perayaanku yang telah apa? Ditetapkan, sudah ditetapkan. Saudara tahu apa yang namanya ketetapan? Tetap lawannya apa? Kalau bahasa Indonesia kan lawan kata tetap apa? Berubah. Kalau dibilang tetap artinya bisa nggak berubah? Tidak. Satu ketetapan artinya bersifat tetap, tidak boleh diubah, tidak boleh dengan alasan apapun dirombak, tidak boleh. Saudara, karena Elohim atau Bapa Yahweh tidak pernah menarik, nanti baca di dalam Mazmur 89, tidak pernah menarik perkataan dari yang keluar dari mulutnya. Jadi kalau dia bikin satu ketetapan, itu artinya berlaku selama-lamanya. Ada orang yang datang kepada saya dan bilang, Pak, Yeshua sudah mati. Mereka masih panggil nama Yesus. Sudah mati, Pak, di kayu salib. Kita tidak perlu lagi melakukan Torah, karena Torah itu sudah batal. Nah, Bapak Ibu, terjemahan Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia itu menuliskan dalam Efesus 2 itu bahwa Torah dibatalkan, itu salah. Karena Torah tidak pernah batal. Kenapa saya bilang Torah tidak pernah batal? Buktinya, saudara masih tetap tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh. Kalau Torah batal, boleh dong membunuh, mencuri dan lain sebagainya. Jadi Torah itu tidak batal. Cuman memang ada beberapa hal, termasuk korban yang darah itu sudah diganti dengan penebusan Yeshua. Sudah tidak perlu lagi kita bawa kambing domba, tidak perlu. Karena Yesus sudah mati satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi tetap ingatkan, kuduskan hari Sabat. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapanmu. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini sesama. Semua itu saudara masih ada dalam perintah. Ketetapan Bapak yang katakan yang berlaku selama-lamanya. Nah, kenapa begitu penting? Karena ini adalah undang-undang. Ketetapan itu sama dengan apa? Undang-undang. Kalau Bapak Ibu hidup di bangsa Indonesia, ada undang-undang apa? Undang-Undang Dasar 1945, lalu ada pasal-pasalnya, semua diatur tentang kekayaan, tentang manusia, tentang agama, betul enggak? Nah, sama di dalam Bapa Yahweh juga dia punya ketetapan hukum undang-undang. Itulah Torah, itulah firman, perintah. Makanya mengapa begitu penting? Ya karena itu ketetapan, tidak boleh diubah. Nah, coba saudara lihat perkataan Yeshua HaMashiach. Karena kan banyak hamba Elohim bilang Torah sudah dibatalkan. Coba lihat Matius 5 ayat 17 sampai ayat 18. Ini saya pakai yang ketiga ya, sama saja saudara. Matius 5 ayat 17 sampai 18. Coba sama-sama. Ini perkataan daripada siapa?
Yeshua HaMashiach, Elohim kita. Apa yang Yeshua ajarkan mengenai Torah? Matius 5:17-18, 3, 2, 1. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk apa? Membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu iota atau satu keraya pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap sampai segala sesuatu terjadi. Satu iota itu satu titik, tidak pernah akan dihilangkan dari kitab Torah. Bahkan kalau Bapak Ibu baca ayat 19 dan selanjutnya dikatakan, barang siapa mengajarkan Torah batal, dia akan mendapatkan kedudukan yang paling rendah dalam kerajaan Samai, dengan catatan kalau dia selamat. Kalau selamat, siapa yang mau dapat tempat terendah di kerajaan surga? Saudara mau dapat tempat terendah atau tempat tertinggi? Tertinggi. Kalau saudara mau dapat tempat terendah, ya silakan. Yeshua bilang, aku datang tidak untuk membatalkan apa? Torah dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Lalu dia bilang begini, sesungguhnya sebelum langit dan bumi berlalu, tidak ada satu titik pun dalam Torah itu dihilangkan. Tidak ada. Berarti perintah tentang Sabat itu masih berlaku sampai hari ini. Amin. Apakah saudara dan saya sudah di langit bumi yang baru? Apakah langit bumi baru ini sudah berlalu? Belum. Makanya dikatakan sekali-kali, ya, sampai langit dan bumi berlalu, satu titik pun dalam Torah tidak ada yang dihapus. Berarti semua perintahnya itu masih berlaku. Tetapi Yesus bilang, aku datang menggenapinya, termasuk tentang pengorbanan domba ataupun lembu. Itu tidak perlu lagi pakai hewan. Kenapa? Karena Yeshua menggenapi itu. Karena pengorbanan lewat binatang di firman dikatakan tidak dapat menyelamatkan, tidak dapat memperdamaikan. Harus anak domba Elohim sendiri yang mencurahkan darahnya. Itu yang dia sempurnakan, itu yang dia genapi. Tetapi yang poin-poin yang lain, saudara, itu tidak ada yang dihapus, tidak ada yang dihilangkan. Semua masih berlaku sampai hari ini. Itu sebabnya mengapa kita melakukan Sabat sangat penting. Karena itu adalah satu ketetapan yang berlaku sampai bumi dan langit ini berlalu. Kalau nanti sudah di langit baru bumi baru, ya nggak tahu nanti apalagi hukumnya. Tapi selama langit dan bumi belum berlalu, maka tidak ada satu titik pun yang hilang. Amin, saudara. Amin. Jadi kita harus menyadari bahwa ini satu ketetapan yang Bapak Yahweh suruh. Jadi kalau ada pendeta hamba Elohim bilang sudah batal, engkau menyangkal perkataan Yeshua. Yeshua saja bilang tidak batal, masa saudara bilang batal? Yang dibatalkan apa, saudara? Ya, apa yang dibatalkan dari Torah? Bukan hukumnya dibatalkan. Konsekuensi kalau saudara melakukan dosa. Contoh, kalau orang zaman dahulu, Bapak Ibu, zaman Musa, tidak melakukan Sabat, mereka bekerja, hukumannya mati. Kalau orang kedapatan berzina di zamannya Musa, pasti dibunuh, sudah dirajam, betul nggak? Itu hukum Torah. Tetapi Yesus datang, kalau saudara melanggar hukum Torah, saudara tidak langsung mati, tidak langsung dihukum. Ada pengampunan, saudara bisa bertobat kembali. Kalau zaman dulu mana bisa? Makanya kan saudara ada satu ayat yang jadi perdebatan para hamba-hamba Elohim tentang perceraian. Kan ahli Taurat datang sama Yesus dan bilang begini, apakah diperbolehkan semua orang bercerai dengan alasan apapun? Lalu Yesus jawab apa, saudara, di ayat itu? Tidak boleh ada perceraian kecuali karena apa? Kalau lihat itu perzinahan. Orang kan berpikir, tidak boleh bercerai, kalau berzina
Boleh. Kalau suami atau istri berzina, boleh bercerai. Nah, orang yang begini tidak memahami prinsip Torah. Yeshua bilang bahwa apa yang dipersekutukan Bapa tidak boleh diceraikan oleh manusia, betul? Lalu dia sambung, kecuali karena zina. Orang bilang, oh berarti kalau dia berzina salah satu pasangannya boleh bercerai. Apakah betul? Mereka nggak paham Torah. Karena di zaman Yeshua, Bapak Ibu, kenapa Yeshua bilang zina, kalau orang bercerai zina boleh? Karena kalau orang berzina pasti salah satu mati, menurut hukum Torah. Ya kalau mati putus hubungan, betul nggak? Misalnya suami istri, istrinya berzina, di hukum Torah itu dirajam dengan batu. Makanya Yesus bilang boleh. Kenapa? Karena kalau dia berzina pasti mati pasangannya. Kalau sudah mati ya pasti boleh menikah. Nah ini orang banyak tidak berpikir sampai situ. Mereka hanya telan mentah-mentah perkataan Yesus. Oh kalau berzina berarti boleh bercerai. Siapa bilang, saudara? Jadi peraturan itu tidak pernah dirubah oleh Yeshua. Dia datang bukan untuk membatalkan, tetapi dia menggenapi. Bahkan hukumnya, saudara lihat tuh Torah, lebih tinggi. Kalau zaman dahulu orang berzina, dia bilang begini, jangan berzina kan. Kalau kedapatan berzina pasti hukuman mati. Orang yang berzina itu artinya memang kedapatan saudara melakukan perbuatan yang tidak benar, yang bukan pasangan. Itu yang namanya berzina. Tapi waktu di zaman Yeshua dia bilang begini, barang siapa melihat perempuan dan mengingininya dalam hatinya, dia sudah berzina. Sudah naik, bukan lagi orang langsung berzina, melihat saja berarti hukumnya naik. Jadi Torah bukan batal, Yeshua datang malah hukumnya lebih naik standarnya. Betul nggak, saudara? Kalau zaman dulu yang dikatakan berzina yaitu kedapatan berzina, tapi Yeshua berkata barang siapa mengingini, dia sudah berzina dalam hatinya. Lalu satu lagi, orang kalau membunuh itu apa? Menghilangkannya nyawa. Yeshua bilang kalau kamu membenci saudaramu, kamu adalah seorang pembunuh. Wah, ini lebih ngeri lagi. Pembunuh tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan samain. Jadi artinya kalau saudara membenci saudaramu, engkau tidak dapat bagian di sana. Bukan nanti harus bunuh menghilangkan nyawa orang. Ketika kita membenci, itu standar hukumnya sudah naik. Jadi tidak batal, bukan batal malah lebih naik standarnya. Nah itulah mengapa hukum Torah itu sangat penting, mengapa sabat perhentian itu sangat penting, karena itu adalah ketetapan. Lalu yang kedua, mengapa sabat perhentian harus kita kuduskan dan ingat, karena itu sangat penting. Keluaran 20 ayat yang ke-6. Ini saudara ya, Keluaran 20 ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Tetapi yang melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang, kepada mereka yang mengasihi aku, dan kepada mereka yang memelihara perintah-perintahku. Bapak Ibu, kenapa sabat perhentian itu sangat penting? Pertama tadi itu ketetapan hukum yang tidak bisa diubah. Yang kedua, kenapa sabat itu sangat penting? Karena tanda saudara mengasihi Bapa Yahweh, yaitu melakukan apa? Perintah-perintahnya. Yeshua pernah berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu harus melakukan perintah-perintahku. Karena apa yang aku sampaikan kepadamu bukan berasal daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi kalau kita melakukan sabat, saudara, tanda bahwa kita mengasihi Bapa Yahweh. Ada amin, saudara? Amin. Kami mau ke sini, Bapak Ibu, saya kesaksian sedikit. Itu tantangannya mau RF Sabat, pembukaan Sabat perdana di Kota Bitung ini. Itu tantangannya luar biasa. Saya baru pulang mesbah doa dari rumah Pak Yones, parkir mobil, langsung saudara, nggak bisa besoknya mau starter itu mobil, nggak bisa. Ini mobil ada parkir baik-baik, kenapa sudah nggak bisa? Pak Doni datang tadi pagi cepat-cepat saudara, mau bikin. Yang satu yang pick up itu mogok lagi. Aduh kacau ini saudara. Yang mau benarkan yang satu malah jadi dua-duanya itu yang Pak Doni pegang. Jadi akhirnya saya berdoa, apa ya ini ada apa ya? Oh iblis nggak mau, ini peperangan secara roh. Jadi saya berdoa saudara. Dan akhirnya Pak Doni sempat buka-buka itu saudara, terus dikencangkan, nggak tahu, pokoknya kita juga nggak tahu karena hujan lebat saudara, badai, terus nggak ada peralatan lengkap. Akhirnya setelah dipasang di starter nggak bisa nyala.
Nah yang satu saya bilang, ya sudah, kalau ini yang satu kasih tinggal saja. Yang kita mau naik mungkin itu nanti saya sama keluarga nanti naik in drive. Mau jalan yang satu lagi tidak bisa nyala, saudara. Aduh, ini luar biasa iblis ini. Maksudnya mau berusaha menggagalkan. Akhirnya ya saya sambil berdoa, Pak Doni lagi jemput istri sama anak-anak depan karena hujan lebat, saudara. Kasih tinggal dua-duanya dalam keadaan mati itu mobil. Jadi saya sambil berpikir, Bapak Yahweh bagaimana ini? Sudah hujan lebat, banjir, aduh di depan rumah juga banjir. Waktu Pak Doni jalan ke depan, saya langsung masuk di mobil. Inilah dahsyatnya kuasa Bapak Yahweh. Saya pegang setirnya, karena mobil kan tidak bisa di starter. Terus saya tempat tangan. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, setiap pekerjaan setan yang mau menghalangi pekerjaan Bapak Yahweh saat ini aku patahkan di dalam nama Yeshua. Saya starter jadi. Haleluya. Saudara, itu luar biasa. Lalu Pak Doni datang, cek mobil satu, akhirnya dua-duanya jadi sudah bisa jalan. Dan itu tantangannya sepanjang jalan ke sini, saudara, hujan lebat, ya. Bahkan di beberapa tempat itu genangan air cukup tinggi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita benar-benar mengasihi Bapak Yahweh, kita akan melakukan perintahnya. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Sama-sama baca, 3, 2, 1. Jika kamu mengasihi aku, peliharalah perintah-perintahku. Siapa yang mengasihi Bapak Yahweh? Pelihara perintah-perintahnya. Orang namanya pelihara sama kayak pelihara apa? Anjing, pelihara ayam, betul nggak? Kasih makan, diperhatikan supaya hewan peliharanya tidak mati. Nah, yang namanya memelihara perintah itu artinya semua perintah ketetapan Bapak Yahweh kita harus jaga, pelihara. Termasuk salah satunya sabat perhentian. Harus menguduskan, harus mengingat, harus meluangkan waktu, bukan meluangkan waktu, tapi benar-benar memberikan satu hari penuh itu untuk Bapak Yahweh. Jangan melakukan apapun, saudara. Itu perintahnya. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, kira-kira perintah Bapak Yahweh tentang sabat itu susah atau gampang? Gampang juga kan. Susah atau gampang? Siapa yang bilang susah? Coba angkat tangan. Yang bilang gampang siapa? Yang susah dagingnya. Yang susah daging. Yang susah apa, saudara? Dagingnya. Bukan perintahnya yang susah, dagingnya yang susah. Karena manusia sudah terbiasa, Bapak Ibu. Keinginan daging lebih kuat daripada keinginan roh. Karena manusia, roh kita itu memang penurut, tapi daging itu lemah. Makanya jangan kasih makan daging, kasih makan roh supaya kita bisa mentaati atau memelihara perintah-perintah Bapak Yahweh. Jadi syarat orang bisa mengasihi Bapak Yahweh, dia harus melakukan perintahnya. Biar saudara juga mau bilang Bapak Yahweh, aku mengasihi engkau, tapi tidak melakukan perintahnya termasuk sabat, itu bukan mengasihi. Saudara bisa mengerti? Orang yang mengasihi Bapak Yahweh atau mengasihi Yeshua, dia harus memelihara perintah-perintahnya. Sekecil apapun perintah itu namanya mengasihi. Sekarang saya tanya lagi, siapa yang mengasihi Bapak Yahweh? Saudara mau memelihara perintah-perintahnya? Salam kiri kanan, katakan, mari pelihara perintah-perintah Bapak Yahweh. Bapak Ibu yang ada di Facebook, ketik di situ, katakan, saya mau memelihara perintah-perintah Bapak Yahweh. Lakukan perintah Bapak Yahweh. Jadi nggak ada yang sulit perintah Bapak Yahweh. Yang berat itu apa? Daging. Manusia daging. Ya, bukan perintahnya yang berat. Yang berat itu karena kedagingan kita. Ya, perintahnya nggak ada yang sulit. Kalau kita baca semua perintahnya tidak ada yang sulit, Bapak Ibu. Daging ini yang mau ditaklukkan itu yang sulit. Nah, lihat lagi satu ayat, Yohanes 14 ayat 23. Apa akibatnya kalau kita memelihara perintah Bapak Yahweh? Sama-sama baca Yohanes 14 ayat 23. Yeshua menjawab dan berkata kepadanya, jika seseorang mengasihi aku, ia akan memelihara firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihinya, dan kami akan datang kepadanya dan akan membuat apa? Tempat tinggal bersamanya. Luar biasa. Dia bilang kalau kita memelihara perintah-perintahnya, Bapak Yahweh akan mengasihi dia, lalu kami, ya,
Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodes akan apa? Datang kepadanya. Dan apa yang lebih luar biasa lagi? Membuat tempat tinggal bersama. Berarti Bapak Yahweh mau berdiam di dalam diri kita. Amin. Membuat tempat berdiam, bayangkan. Dia tidak cari tempat lain. Dia tidak cari tempat kita mungkin di gereja atau di mana. Tapi dia berdiam di dalam kita. Kalau kita memelihara apa? Perintah-perintahnya. Kalau Bapak Yahweh berdiam, ada tidak yang bisa mengalahkan kita? Tidak. Kalau Yeshua yang datang di dalam hidup kita, ada tidak yang bisa mengalahkan kita? Tidak. Kalau kita belum serahkan seluruh hidup kita kepada Yeshua, masih ada bagian-bagian yang kita belum taat perintah yang kecil. Dengar baik-baik, saudara pasti satu ketika akan dikalahkan oleh iblis. Saya pernah sampaikan satu ilustrasi. Ada seorang saudara, dia punya rumah besar dan dia tinggal di rumah itu. Satu ketika waktu ada yang mengetok saudara, dia buka saudara, ternyata yang mengetok itu setan, iblis. Dia terkejut, takut, lalu dia tutup lagi. Dia berdoa, Bapak Yahweh, kenapa iblis boleh datang di rumah ini? Ya karena kamu belum menyerahkan seluruh rumah itu kepadaku. Oke, kalau begitu Yeshua HaMashiach, engkau silakan masuk, tapi di kamar depan saja. Jadi Yeshua masuk di kamar depan. Malamnya iblis datang lagi lewat pintu belakang. Dia kaget lagi, kenapa ini iblis datang lagi? Lalu ditanya sama Yeshua HaMashiach, kenapa iblis datang lagi? Ya karena kamu cuma kasih kamar belakang. Oh kalau begitu dengan kamar depan juga. Nanti saya di ruang tamu. Iblis masuk lewat jendela. Tok, 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 tok. Dia kaget. Aduh, ini ayah pemuda ini frustasi saudara. Dia bilang, kenapa iblis itu datang selalu? Ya anakku, karena kamu belum menyerahkan seluruh hidupmu kepadaku. Karena kamu masih pegang kuncinya. Kamu masih merasa engkau yang memiliki rumah ini. Kalau begitu pemuda itu bilang, ini kuncinya. Silakan lakukan apa yang engkau mau, maka saya hanya mengikuti saja. Begitu iblis datang malam, dia ketuk, dia buka, Yeshua yang keluar, lari terbirit-birit. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau ada bagian-bagian dalam hidup kita belum serahkan kepada Bapak Yahweh, ya pasti kita akan dikalahkan. Karena itu mari serahkan hidup kita kepada Bapak Yahweh. Oke, terakhir. Amin. Kenapa sangat penting saudara memelihara sabat? Ini yang saya mau tekankan yang paling akhir. Karena ini sangat penting Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Ibrani 4 ayat 3-5. Karena kalau saudara tidak mentaati perintah ini mengerikan sekali sebenarnya ya. Ibrani 4 ayat 3-5. Coba sama-sama baca. 3, 2, 1. Sebab kita sedang masuk ke dalam perhentian orang-orang yang percaya. Seperti yang telah dia katakan, maka dalam geramku aku telah bersumpah, sekali-kali mereka tidak akan masuk dalam perhentianku. Meskipun pekerjaan-pekerjaan itu sudah digenapkan sejak permulaan dunia. Sebab dia pernah berfirman di suatu nas tentang hari ke-7. Perhatikan, demikianlah maka Elohim beristirahat pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Dan lagi dalam nas itu, sekali-kali mereka tidak akan masuk ke dalam apa? Perhentian. Jadi firman ini bilang begini, dia siapkan satu hari, kan satu hari di hadapan Bapak Yahweh berapa tahun manusia? 1000 tahun, betul? Berarti kalau satu harinya Bapak Yahweh, yang disediakan hari ke-7 berapa tahun manusia? 1000. Nah, yang dimaksud Ibrani ke-4 ini, di situ dikatakan kita sedang masuk ke dalam perhentian orang percaya. Itu hari ke-7 yang Bapak Yahweh siapkan, yaitu kerajaan milenium damai 1000 tahun. Karena itu satu hari yang ke-7, betul? Bumi ini umurnya sudah 6.000 mau 7.000. Berarti ini bumi selesai 6.000, masuk tahun masuk hari ke-7, genap hari penciptaan, genap Bapak Yahweh beristirahat, maka itulah kerajaan 1000 tahun nanti. Makanya kita harus lihat dari kalender Ibrani. Tinggal sekitar kurang lebih, kalau hitung kalender Ibrani kuno, itu harusnya berakhir di 2030, 6.000 tahun genap bumi ini. Berarti ada satu hari perhentian, yaitu 1000
Sabat perhentian, yaitu hari ke-7, 1000 tahun. Ya kan, karena satu hari di hadapan Bapa Yahweh kan 1000 tahun manusia. Lalu saudara perhatikan, di situ dia dalam geramku, di dalam kegeraman Bapa Yahweh dia bersumpah. Artinya gini, kalau engkau baca nanti semua, nanti pulang saudara baca semua pasalnya itu, dia bilang kalau engkau mengeraskan hati dan tidak mau melakukan sabat perhentian, aku bersumpah dalam geramku, engkau tidak akan masuk ke sana. Ngeri tak saudara? Siapa yang masuk kerajaan 1000 tahun? Ini sudah dipersiapkan. Bapak Yahweh bersumpah di dalam geramnya, Bapak Ibu, bahwa engkau sekali-kali tidak akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun itu. Jangankan orang bilang, kalau ada orang meninggal kan, sampai berjumpa di Yerusalem Baru. Yerusalem Baru itu posisinya begini. Orang harus mengerti urut-urutan peristiwa. Waktu rapture kita naik ke angkasa, kita turun bersama Yeshua dan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun itu di langit baru, langit yang sekarang, bumi sekarang. Lalu setelah langit bumi ini berlalu, akan Yohanes melihat ada langit baru, bumi baru, baru Yerusalem baru. Nah, sedangkan untuk sampai di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, masih ada kerajaan 1000 tahun, masih ada rapture. Jadi kalau orang bilang begini, kalau orang meninggal sampai berjumpa di kerajaan di Yerusalem baru, masih sangat jauh, belum tentu saja dia dibangkitkan. Belum tentu dia juga dalam kerajaan 1000 tahun. Kalau dia tidak mentaati sabat, jangankan Yerusalem baru, 1000 tahun pun tidak masuk, saudara. Lihat, orang selalu sampai berjumpa Yerusalem baru. Dia tidak tahu Yerusalem baru itu masih jauh. Langit baru, bumi baru, yang paling dekat di depan kita itu kebangkitan orang mati. Lalu kebangkitan orang mati dan pengubahan tubuh dan kerajaan 1000 tahun inilah yang Ibrani 4 ini. Nah, Bapak Yahweh bilang, kalau kamu tidak mentaati, engkau mengeraskan hatimu, maka aku bersumpah dalam geramku, kamu tidak akan masuk ke sana. Ya Bapak Ibu, kalau sudah tidak masuk kerajaan 1000 tahun, jangankan ya, kalau 1000 tahun sudah tidak masuk, berarti juga Yerusalem baru tidak masuk. Ya, kalau 1000 tahunnya masuk, aduh apalagi Yerusalem baru tidak bisa, sudah. Karena itu sudah berbicara Samayim, surga. Nah, Yohanes melihat langit baru, bumi baru, langit yang lama dan bumi yang lama sudah lenyap. Lalu dia melihat kota yang kudus dalam kitab Wahyu, Yerusalem baru turun dari Samayim. Jadi Yerusalem baru itu ada di langit baru, bumi baru, bukan yang sekarang. Kalau yang sekarang ini ada nanti 1000 tahun. Ini yang Ibrani 4. Sebab kita sedang masuk ke dalam apa? Perhentian orang-orang percaya itu 1000 tahun. Ya, seperti yang telah dia katakan. Nah, kalau orang tidak mentaati firman, Bapak Ibu dengar baik-baik, tidak akan masuk ke sana. Biar engkau setiap hari nyanyi, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Bapak Ibu bilang sahabat aja nak lakukan, buru-buru mau ke sana. Nggak bisa, saudara. Ini sangat penting, ya. Nah, saudara, lalu ayat yang terakhir, sebuah ibadah yang benar itu harus mengandung janji. Amin. Amin. Jangan cuma orang hanya ibadah, tapi tidak punya janji. Cuman yang dikatakan sama pendeta selalu janji, kamu diberkati, kamu punya rumah di bumi, kamu punya mobil, kamu punya tanah dan sebagainya. Tapi dia lupa yang sesungguhnya ibadah yang mengandung janji bukan cuma di dalam dunia ini, tapi juga kenapa kita harus melakukan sabat perhentian, karena ada janji ini, saudara. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 sebagai ayat yang terakhir. Setelah kita akan berdoa. 1 Timotius 4 ayat 8, 3, 2, 1. Sebab latihan jasmani sedikit saja manfaatnya, tetapi ibadah bermanfaat dalam segala hal, karena mengandung apa? Janji, kehidupan sekarang dan kalau saudara mau gym, mau zumba, mau lakukan apa, jogging, itu terbatas latihan itu, manfaatnya terbatas karena cuma saat ini saja. Tapi ibadah dikatakan apa? Mengandung janji, kehidupan sekarang kita dilatih hidup dalam roh, dan nanti akan datang kita akan hidup dalam kekekalan. Tepuk tangan bagi Bapak yang makanya saudara, saya langsung dikasih pengertian sama Roh Kudus begini. Waktu mau datang ke sini, ayat ini kan muncul. Lalu Roh Kudus saya bicara dan saya begini.
Kamu kalau buat ibadah yang mengandung janji. Saya kaget saudara. Maksudnya yang mengandung janji bagaimana? Ibadah yang mengandung janji itu artinya kamu melakukan ketetapan hukum yang aku perintahkan. Jangan yang kamu mau sendiri. Karena banyak gereja umat Elohim berjalan dalam program-program gereja mereka, bukan apa yang aku mau. Yang mereka mau, pokoknya bikin kegiatan ini, kegiatan itu, pencarian dana ini, itu saudara yang Bapak Yahweh enggak perintahkan. Makanya kalau Bapak Ibu baca Matius pasal 7 ayat 1 sampai 23, dibilang begini, enyahlah engkau, hai pembuat apa? Kejahatan. Padahal orang-orang ini melakukan mujizat. Ternyata waktu saya baca dalam bahasa asli, enyah engkau pembuat kejahatan, maksudnya begini, enyah engkau para pembuat sesuatu yang tidak aku suruh, ilegal. Tapi diterjemahkan ke dalam kitab kita, enyah engkau para pembuat kejahatan. Sebenarnya Yesus bilang, enyah engkau karena engkau melakukan apa yang tidak kuperintahkan padamu. Makanya kita harus beribadah yang mengandung janji, Bapak Ibu. Sabat itu ibadah yang mengandung janji, karena bukan di dalam kehidupan sekarang. Saudara lihat Ibrani 4 tadi, dalam kehidupan nanti juga berguna. Kalau kita beribadah bukan karena janji, cuma sekedar kumpul-kumpul, apalagi hanya mau cari makanan, saudara. Kerajaan sama yang bukan berbicara soal apa? Makan dan minum. Tapi itu bukan, kalaupun ada itu bukan prioritas utama. Tapi mari kita beribadah yang mengandung apa? Janji. Amin. Ya, mengandung janji bukan di kehidupan sekarang saja, tetapi di kehidupan yang akan datang. Haleluya. Saudara mau masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, amin. Latih dirimu beribadah, terutama di hari Sabat. Bagaimana Pak kalau saya bekerja? Sudah berdoa. Karena begini, saya pernah punya satu kesaksian. Ada bos yang susah untuk dikasih tahu kalau mau minta izin. Tapi saya dapat ayatnya. Hati raja-raja ada di dalam tangan Bapak Yahweh. Dia mengalirkan kemana saja dia mau, seperti batang air. Jadi jangan bilang bosmu, oh nggak bisa kasih izin Pak. Siapa bilang? Kalau engkau mau melakukan kehendak Bapak Yahweh, pasti Bapak Yahweh yang akan gerakkan hati orang itu, supaya orang itu bisa melepaskan saudara, membebaskan saudara untuk beribadah. Amin. Masa kita beribadah kepada Elohim semesta alam yang memegang hati setiap manusia, dia tidak bisa lembutkan hati manusia? Kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita benar-benar percaya, pasti dia akan lembutkan hati orang. Ya, amin, saudara. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Bapak Yahweh. Haleluya.